Buah mangga, buah rambutan. Kita berjumpa di acara Keluarga Merawat Iman. Hari ini saya bersama Romo Robertus Yuni Triwibowo, Romo Paroki Santo Ignatius Ketandan, atau biasa disebut dengan Romo Bowo. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan sesi Keluarga Merawat Iman KFC Baik Ketandan Family Challenge Bina Asah Iman Katolik Part 3 dengan tema Menghidupi Doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa doa adalah nafas hidup orang beriman. Nah, langsung saja menuju ke tema, kita bertanya kepada Romo Bowo. Romo, ya, kan sering mendengar bahwa berdoa itu berasal dari hati. Berdoa berasal dari hati. Ada juga yang berpendapat bahwa berdoa itu apa perlu nih, baiklah, to the point saja. Toh Tuhan juga tahu apa yang menjadi kebutuhan, menjadi keinginan kita. Nah, dengan dua pernyataan tersebut, bagaimana sebenarnya sikap doa yang benar itu, Mo? Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, persoalan seperti itu banyak dialami oleh umat Katolik dimanapun, berkaitan dengan doa. Nah, di sini kita sebetulnya diajak untuk pertama-tama memahami esensi atau hakikat dari doa itu sendiri. Doa itu adalah bentuk, wujud, dan sekaligus cara membangun komunikasi kepada Tuhan. Ini komunikasi yang utama dan pertama. Maka tidak ada umat beriman manapun itu yang tidak memiliki tradisi doa. Selalu ada dengan tradisi doa dalam diri mereka masing-masing. Tentu dengan cara, dengan waktu, dengan wujud yang berbeda-beda. Tetapi pada intinya itu adalah komunikasi yang utama dan pertama kepada Tuhan. Nah, komunikasi itu sekaligus menegaskan jati diri. Jati diri itu menyasar kepada kita sebagai manusia, sebagai umat Allah, dan jati diri juga kepada Allah yang menjadi andalan hidup kita. Itu ditegaskan, diteguhkan keberadaannya dengan doa. Nah, di dalam membangun komunikasi tadi, bagi kita umat Katolik, dasarnya adalah bahwa kita itu umat perjanjian. Umat perjanjian. Sedari awal, kalau kita melihat, merenungkan kitab suci, kita itu dipanggil sebagai umat perjanjian. Kalau dulu itu lama, lalu setelah Yesus Kristus hadir, lalu menjadi baru. Umat perjanjian adalah umat yang ditandai atau dicirikan oleh sebuah komitmen. Komitmen itu adalah keputusan hati untuk dilakukan. Tidak hanya sekedar diyakini tetapi dilakukan. Itu yang namanya komitmen. Nah, di dalam rangka berdoa, inilah yang kita lakukan, kita sebagai umat perjanjian, perjanjian Tuhan, itu menghayati komitmen hati kita di dalam membangun relasi kepada Tuhan. Oleh karena itu, doa itu tidak selalu harus mengikuti suasana hati kita. Kita itu senang atau tidak, kita itu banyak masalah atau tidak, itu tidak mengganggu komitmen yang kita lakukan kepada Tuhan. Karena sejatinya kita berdoa itu adalah menunjukkan komitmen kita kepada Tuhan sebagai umat perjanjian. Oleh karena itu, kalau ada umat Katolik yang, wah, saya tidak bisa berdoa karena sedang sedih, atau sedang terlalu gembira, saya sedang banyak masalah, hutangnya belum lunas semuanya. Itu suasana hati, itu kondisi hati. Dan kondisi hati itu tidak mengganggu usaha kita membangun komunikasi dengan Tuhan dengan doa. Bahkan kondisi itu bisa menjadi bahan untuk berdoa. Nah, ini yang penting. Apapun yang kita rasakan, kita suka, kita sedang sedih, kita sedang bahagia meluap-luap,
bersyukur, atau sebaliknya kita sedang terpuruk, kita merasa punya beban masalah yang berat, itu bahkan bisa menjadi bahan untuk berdoa. Maka kalau emosi hati atau suasana hati itu tidak menjadi penentu, ini kita terhindar dari semangat egoisme pribadi. Kalau saya senang, saya lakukan. Kalau saya tidak senang, tidak suka, atau baru malas, saya tidak lakukan. Itu kan artinya egoisme kita. Ya. Nah, sebagaimana perjanjian, itu kita dijauhkan dari semangat egoisme tadi. Lalu dengan tidak tergantung pada suasana hati, itu juga membuat kita mampu membangun sikap penyerahan kepada Tuhan lebih baik. Karena kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Seperti misalnya disebut dalam Lukas 10 ya, ayat 21. Aku bersyukur kepadamu Tuhan Bapa langit dan bumi, semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Nah, kepasrahan hati kepada Tuhan itu ibarat kita itu membangun diri sebagai orang kecil di hadapan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Seperti juga kalau di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus mengibaratkan sebagai pokok anggur dan kita tuh ranting-rantingnya. Ranting hanya bisa berkembang dan menghasilkan buah kalau bersatu dengan pokoknya. Tanpa itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sikap orang kecil yang penuh penyerahan kepada kuasa Tuhan, itu kita bangun dengan doa. Maka apapun yang terjadi, suasana kondisi hati kita itu tidak menjadi penghalang apapun untuk membangun sikap doa kepada Tuhan. Karena itulah komunikasi yang pertama, yang primer, dan sekaligus utama di dalam hidup beriman kita. Nah, mungkin itu sedikit tentang doa. Ya, terima kasih Romo. Ya, lalu kemudian ini Mo, rumusan doa yang benar itu sebenarnya bagaimana sih Mo? Rumusan doa. Doa itu memang tadi disebutkan komunikasi ya. Tetapi juga komunikasi itu perlu dirumuskan supaya ditangkap seperti apa yang akan dinyatakan. Nah, itu kalau soal rumusan. Di dalam ajaran Yesus, sekurang-kurangnya yang disampaikan di dalam kitab suci, kita pernah dan sangat saya yakin kita semua sangat paham, bahkan familiar dengan apa yang disebutkan di dalam Matius pasal 6, bab 6 tentang hal berdoa. Nah, di situ Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa itu. Di dalam Matius 6 tadi disebutkan, kalau kamu berdoa, kamu harus berdoa begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ini yang kita terima, kita yakini, kita hayati dengan doa Bapa kami. Sejatinya, sikap Bapa kami ini adalah merupakan pola sikap iman kita di dalam doa. Itulah gambaran sebagai orang kecil yang mengutamakan Allah. Nah, itu tampak di dalam rumus doa Bapa kami tadi. Bagian pertama itu selalu arahnya kepada Allah, yang kita sebut menurut ajaran Yesus adalah Bapa yang di surga. Nah, ini yang disebutkan pertama, Bapa kami yang di surga. Tujuan pertama berdoa adalah memuliakan Allah. Maka yang pertama-tama disebutkan adalah apa yang menjadi kenyataan di dalam diri Allah Bapa tadi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di bumi seperti di dalam surga. Lalu setelah itu, kepentingan kita, itu yang kita sebutkan di dalam doa. Maka di dalam doa Bapa kami untuk bagian kedua, itu selalu disebutkan untuk kepentingan kita yang hidup di dunia ini. Makanan yang secukupnya, lalu kalau ada kesalahan itu bisa diperdamaikan dengan pengampunan, dan memohon supaya kita dijauhkan dari yang jahat.
Ini kan perjuangan kita hidup di dunia yang perlu kita mohon supaya Tuhan itu membantu kita mencukupi dan mengatasi masalah-masalah kehidupan duniawi kita. Ini soal rumusan yang utama dan pokok di dalam doa kita. Lalu ada banyak rumusan-rumusan lain yang kita doakan. Itu yang kita kenal di dalam ajaran Katolik sebagai doa-doa harian. Ada Salam Maria, ada kemuliaan, ada terpujilah, lalu juga ada doa malaikat Tuhan atau Angelus dan seterusnya. Semuanya itu adalah ungkapan iman gereja dan hormat bakti gereja kepada Allah. Doa-doa tadi. Bunda Maria kita yakini adalah bunda kita umat beriman. Maka kita hormati dengan doa Salam Maria. Allah Tritunggal yang Maha Kudus kita puji dan kita sembah. Maka muncullah doa kemuliaan. Keluarga kudus adalah contoh dan pola hidup keluarga Kristiani. Maka kita berdoa terpujilah Allah Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Nah, itu kan itu ungkapan iman gereja dan sekaligus hormat bakti kepada Tuhan yang berkarya dan melangsungkan keselamatannya kepada diri kita. Bunda Maria masih diberi tempat lagi dalam doa ketika menerima kabar gembira. Maka muncullah doa Angelus, doa malaikat Tuhan. Nah, doa-doa ini dan doa-doa yang lain itu adalah ungkapan iman gereja dan sekaligus hormat bakti gereja kepada karya penyelamatan Tuhan yang berlangsung melalui orang-orang yang kita sapa di dalam doa, khususnya Bunda Maria, lalu juga keluarga kudus tadi. Ini soal rumusan. Jadi sekali lagi, rumusan itu adalah ungkapan iman dan hormat kita kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus dengan jelas mengajak kita, para muridnya, bagaimana mengungkapkan iman kita kepada Allah yang adalah Bapa, dan kemudian kehendaknya terjadi, lalu bagaimana kepentingan kita juga kita sampaikan dalam doa. Inilah inti dari doa Bapa kami. Kurang lebih begitu, Mbak Eri. Terima kasih Romo. Ini Romo, ada lagi pertanyaan Romo. Kita itu kan ada aneka doa, baik di puji syukur, ada doa lingkup pribadi, ada doa keluarga, lingkup jemaat. Kemudian ada doa-doa yang seperti ini. Ada rumusan-rumusannya, buku-buku doa. Lalu bagaimana mau menanggapi hal tersebut, Mo? Baik, kembali ke rumusan, ini ada begitu banyak upaya-upaya untuk membuat rumusan doa. Sebagaimana sudah ditunjukkan ini tadi, begitu banyak, ini baru sebagian, belum lengkap. Masih ada yang lain yang mungkin tidak dibawa atau ditunjukkan pada kesempatan ini. Nah, berkaitan dengan rumusan aneka doa yang ada, itu ada kisah mengenai dua orang bertemu, ini sahabat dekat. Lalu mereka kemudian ngobrol begitu asik, begitu lama. Lalu pada saatnya mereka lalu kehabisan kata-kata. Mereka kemudian berhenti. Tetapi menarik, ketika berhenti itu salah satu mengambil handphone, lalu menunjukkan satu tayangan di handphone tadi. Ada video yang menarik. Mereka mau melihat bersama-sama dalam kesendirian dan dalam kebersamaan itu mereka melihat tayangan video di handphone tadi. Nah, dengan adanya tayangan ini, mereka semakin disatukan. Jadi tayangan video di handphone tadi menyatukan kedua orang yang bersahabat dekat tadi. Itu ada saatnya begitu. Nah, ini barangkali ekspresi atau ungkapan yang namanya rumusan doa. Rumusan doa yang begitu banyak, itu membantu kita untuk mengungkapkan iman gereja di saat kita kesulitan merumuskannya. Jadi membantu, menginspirasi. Maka rumusan doa itu tidak ada yang paling baik ataupun yang paling kurang baik.
paling manjur ataupun yang ini kurang manjur. Kalau rumusan doa itu adalah semuanya baik. Karena itu adalah ungkapan iman yang membantu menginspirasi kita di dalam membangun komunikasi kepada Tuhan. Dan bahkan rumusan-rumusan doa yang aneka macam ini, misalnya mengenai kepada Bunda Maria, mengenai sengsara Yesus yang dihayati di dalam pengalaman salib Tuhan, lalu mengenai api pencucian, purgatorium, dan aneka doa yang lain yang ada di dalam buku ini. Ini semua membantu kita untuk memasuki pengalaman-pengalaman yang lebih khusus, yang lebih spesifik berkaitan dengan masing-masing aspek atau unsur di dalam diri kita tadi. Jadi aneka rumusan ini membantu kita memasuki kepada sesuatu yang lebih khusus, yang lebih spesifik, yang lebih aktual, yang kita rasakan di dalam pergulatan iman kita selama ini. Jadi ini baik, tetapi ini adalah bantuan supaya kita semakin menghayati secara lebih konkret, supaya lebih khusus makna doa sebagai komunikasi kepada Tuhan. Jadi ini bukan berarti yang satu lebih baik daripada yang lain, yang satu lebih manjur daripada yang lain, bukan dalam arti itu. Rumusan ini adalah baik dalam arti membantu dan menginspirasi kita untuk membangun komunikasi doa yang baik juga. Matur nuwun Romo. Pertanyaan selanjutnya ini Mo, tentang doa bersama keluarga. Fenomena yang sekarang ini dengan keluarga-keluarga dengan aneka kesibukannya, masing-masing anggota keluarga mempunyai kegiatan sendiri-sendiri, entah les inilah, les itulah, kegiatan inilah, kegiatan itulah, lembur atau bagaimana, sehingga sulit menemukan, sulit menentukan, dan sulit melaksanakan doa bersama keluarga. Fenomena-fenomena seperti itu, lalu apakah keluarga Katolik tidak perlu lagi berdoa bersama? Atau apakah ada yang penting dan yang dibutuhkan dalam doa bersama keluarga? Lalu apa dampaknya itu Mo? Baik, doa bersama di dalam keluarga, tradisi iman yang sudah sangat lama dan mungkin kita dulu waktu kecil pernah dibiasakan. Hanya tantangannya tidak mudah semakin kekinian karena kesulitan berbagai macam hal di dalam keluarga untuk menghayati dan melakukan yang namanya doa bersama di dalam keluarga. Apa yang terjadi dalam doa bersama di dalam keluarga? Sebetulnya itu adalah upaya kita menegaskan keluarga itu sebagai gereja mini. Dan itu dasar dari ini disebutkan di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 atau lebih banyak orang, 2 atau 3 orang, bahkan bisa lebih, berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Keluarga itu minimal 2, bapak ibu, suami istri, minimal. Ini kalau bertemu sudah mencukupi syarat untuk 2 tadi. Kalau ada anak yang tambah 1 atau 2 dan seterusnya, semakin mewujudkan apa yang ingin dinyatakan Tuhan di dalam sabdanya tadi. Inilah gereja mini yang dihidupi dan menjadi daya untuk membangun kehidupan kita. Maka kebersamaan dalam doa itu adalah kebersamaan yang berdaya. Jadi doa kita itu seakan-akan lebih punya daya. Daya itu tidak harus kalau kita mohon lalu dikabulkan ya, tetapi lebih apa ya? Seperti kalau saling menguatkan. Saling menguatkan. Kalau kendaraan itu bertenaga ya, tidak loyo seperti itu. Seperti kalau orang hidup pada umumnya itu sehat, fit, tidak loyo, tidak lemas, tidak ngantuan ya, tetapi penuh daya, penuh vitalitas ya. Ini disebutkan juga dalam ayat berikutnya, sebelum ayat 20 tadi.
Jika dua orang di antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dua orang atau lebih berdoa dan memohon itu punya daya yang luar biasa. Maka doa gereja itu menjadi sangat kuat ketika mendoakan kepada Tuhan Allah, itu lebih berdaya. Kalau gereja semesta apalagi, wong dua saja itu sudah hebat, atau apalagi ratusan jutaan orang mendoakan bersama, memohon bersama, wah itu luar biasa. Nah ini yang dijanjikan Tuhan Yesus untuk kita di dalam membangun sikap doa. Maka kesempatan-kesempatan di dalam keluarga itu sangat bagus kalau dimanfaatkan. Misalnya salah satu anggota keluarga ulang tahun, atau ada yang anak-anak yang akan menempuh ujian, atau melamar pekerjaan, atau mau menikah, atau mengambil keputusan penting, nah itu berdoa bersama. Jadi apa yang menjadi pengalaman, keprihatinan, atau masalah, atau harapan, itu ketika didoakan bersama, itu lebih berdaya, katakanlah begitu ya. Lebih punya isi, punya bobot ya, dibanding misalnya dengan doa pribadi. Jadi disinilah hebatnya di dalam doa bersama di keluarga, yang saya kira semakin perlu untuk kita kembangkan di keluarga-keluarga Katolik. Lalu dengan doa bersama itu, karena di lingkup yang kecil, lebih-lebih anak, itu punya media untuk memimpin doa. Karena yang dipimpin itu orang-orang yang terdekat, orang tuanya, saudara kandungnya. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa minder, karena bersama dengan orang-orang terdekat. Nanti ketika dewasa anak itu kalau sudah biasa begitu, dimanapun dia akan mampu bisa menjadi pemimpin doa, atau menjadi orang yang dipercaya untuk memimpin doa. Ini pentingnya doa bersama. Jadi di samping itu berdaya, tetapi juga punya dampak yang penting untuk kehidupan anak-anak nanti ketika sudah dewasa, dimanapun dia berada. Nah ini pentingnya doa bersama di dalam keluarga. Ya, tadi tentang doa bersama keluarga. Lalu ini Mo, ada pertanyaan lagi Mo. Ada umat yang berpandangan atau berpendapat dan bahkan melakukan ini Mo. Sing penting ki uripku apik, lumrah marang wong liya, ora sah misah ora apa-apa, sing penting aku berdoa wae nang omah. Apakah penghayatan kekatolikan cukup seperti itu atau bagaimana ini Mo? Fenomena apakah ini Mo? Baik, ini soal menghayati kekatolikan, lebih-lebih kaitannya dengan doa tadi. Kita berangkat dari ilustrasi keluarga ya. Di situ ada bapak, ada ibu, ada anak-anak, itu pada umumnya begitu. Bapak kemudian bekerja, pokoknya urusannya soal pekerjaan, soal kegiatannya. Ibu juga ngurusi rumah dan segala macam kegiatan di rumah serta di lingkungan sekitar rumah. Belanja atau ikut arisan, PKK, WK, dan lain sebagainya. Anak urusannya belajar atau kuliah, pokoknya asal diberi uang sangu cukup, pergi dan segala macamnya dengan kegiatannya masing-masing. Semuanya jalan sendiri-sendiri, semuanya tidak ada kesempatan bertemu ya. Semuanya melakukan aktivitas dengan cara dan waktunya masing-masing. Nah kita bertanya, apakah ini masih keluarga? Itu bisa dijawab iya, bisa tidak. Bisa keluarga, bisa dijawab iya, karena mereka masih satu rumah. Apalagi suami istri punya akta nikah, anak-anak punya akta lahir dari sebuah keluarga. Masih keluarga? Jawabannya iya. Tetapi juga bisa dikatakan tidak. Karena apa? Dalam hal rasa kekeluargaannya lalu tidak ada. Semuanya jalan sendiri-sendiri. Tidak ada kesempatan makan bersama, tidak ada kesempatan berdoa bersama, atau bahkan hanya sekedar rekreasi bersama. Kebersamaannya lalu menjadi berkurang, luntur atau berkurang. Kalau begitu,
kita bisa bertanya, apakah masih ini sebagai keluarga? Ya, ini yang perlu menjadi catatannya. Maka persoalan tadi sebetulnya adalah persoalan antara kehidupan personal dan kehidupan komunal. Dalam umat beriman yang kita hayati selama ini, Allah sejak awal itu selalu memanggil manusia menghayati hidup sekaligus personal, sekaligus komunal. Adam dan Hawa dipanggil sejak awal dalam kitab Kejadian misalnya. Dipanggil sebagai pribadi sekaligus bersama. Pribadi itu ketika mereka diciptakan dan bersama ketika dipanggil menjadi satu keluarga, satu daging. Berikutnya sama, ketika Nuh, Abraham, Musa dan seterusnya, mereka dipanggil sebagai pribadi tetapi juga bersama. Umat perjanjian itu tidak sendiri, tetapi selalu bersama, ada banyak di situ. Nah, ini dinamika personal dan komunal itu selalu ada bersama terus sejak awal penciptaan sampai akhir. Sampai pada zaman Yesus sama juga. Ketika Yesus tampil juga menghayati hidup sebagai personal sendiri Tuhan Yesus ya. Lalu tetapi juga berkomunal bersama keluarga pertama-tama, Bapak Yosef dan Bunda Maria. Lalu nanti memilih 12 rasul, sama saja. Dan murid-murid yang lain yang begitu banyak. Maka disinilah yang namanya iman yang dihayati secara personal dan sekaligus komunal atau bersama itu menjadi dua hal yang tidak bisa ditinggalkan satu sama lain. Satu melengkapi yang lain dan tidak terpisahkan. Nah, aspek komunal itu kita hayati dengan iman bersama, dengan peribadatan bersama, atau ritus-ritus yang ada di dalam liturgi kita, dengan pengalaman akan penggembalaan yang sama. Maka Gereja Katolik punya Gembala Agung yang satu, Bapak Suci yang kita sebut Paus. Ya. Dan Dewan Para Uskup atau para uskup di tempat kita ini adalah kebersamaan di dalam menghayati kepemimpinan atau penggembalaan Tuhan. Khususnya di dalam ibadat tadi, kita punya Ekaristi, itulah perayaan bersama umat, di mana umat diberi kesempatan menghayati iman yang komunal, yang bersama tadi. Nah, dengan cara itulah, maka kita juga berkembang di dalam hidup beriman yang sehat. Pribadinya baik, juga komunalnya baik. Yang satu baik, pasti yang lain baik. Yang satu tidak baik, yang lain juga kurang baik. Jadi itu selalu saling mengandaikan dan saling menyatu dan tidak terpisahkan. Itulah gambaran semangat iman Katolik yang dibangun dengan kehidupan beriman tadi. Ya, matur nuwun Romo. Lalu ini kita ada di Taman Doa Pastoran. Bulan ini adalah bulan Oktober. Kita tahu bahwa bulan Oktober itu adalah bulan Rosario. Nah, kita juga mengenal istilah Per Mariam et Jesum. Benarkah saya mengucapkan itu, Mo? Bahasa latinnya? Ya. Nah, banyak umat yang memberikan porsi yang banyak untuk Bunda Maria. Nah, setelah memberikan porsi yang banyak itu, apakah hal itu sudah benar? Apakah doa-doa yang lain itu tidak perlu lagi? Lalu apakah juga Bunda Maria tempat mengabulkan doa-doa kita? Minta tolong Mo, ini diberi pencerahan lagi nih Mo. Baik, tentang Bunda Maria, kita tahu pada waktu Yesus tergantung di salib, kemudian sebelum menghembuskan napas terakhir, Tuhan Yesus bersabda kepada para muridnya yang ada di situ, inilah ibumu. Maria, ibunya, dipercayakan kepada para murid sebagai ibu para murid, ibu orang beriman. Maka layak dan pantas kita itu menghormati dengan devosi kepada Bunda Maria dengan rosario, dengan doa salam Maria, berziarah, dan lain sebagainya. Bunda Maria memang bunda yang pengampun. Sebagai sosok seorang ibu dalam rumah tangga, bisa kita bayangkan lebih mudah. Ibu dalam rumah tangga itu pengayom, pelindung,
baik kepada bapak maupun pada anak-anak. Ibu itu mengurusi banyak hal di rumah, ya. Semua diurusi oleh ibu. Dari makanan, dari minuman, dari peralatan, dan lain sebagainya. Lalu ibu itu juga yang membantu mewujudkan rencana-rencana besar dalam keluarga. Baik berkaitan dengan suaminya atau bapak, rencana-rencana apa yang mau dibuat, terutama kepada anak-anak. Anak-anak punya rencana, punya niat, punya tujuan apa. Itu bisa dibantu dan ikut diwujudkan oleh sosok seorang ibu. Nah, kurang lebih di dalam hidup beriman seperti itu juga. Bunda Maria adalah bunda yang mengurusi kebutuhan kita dan ikut membantu tujuan hidup kita, harapan-harapan kita, termasuk mengatasi aneka kesulitan masalah kita. Bunda Maria ikut di sana. Sangat jelas itu ditampakkan dalam kisah Yohanes 2 yang menceritakan Tuhan Yesus di pernikahan Kana itu. Tuhan Yesus ada, putranya ada, dan keluarga itu yang sedang nikah ada kesulitan masalah anggurnya habis. Dan Tuhan tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, tetapi Ibu Maria yang inisiatif. Mereka kehabisan anggur. Ada masalah, ada kesulitan, dan itu disampaikan kepada Sang Putra. Dan kita lihat Tuhan Yesus walaupun saatnya belum tiba, tetapi bertindak juga karena Bunda Maria yang meminta. Dan inilah tanda sosok Bunda Maria seorang ibu, itu membantu kesulitan kita, membantu mengatasi beban masalah kita. Maka kalau kita berdoa pada Bunda Maria, kita layak dan pantas. Namun Bunda Maria bukan sebagai penentu akhir. Keputusan final tetap pada Tuhan. Bunda Maria membantu keputusan final itu terbaik untuk kita. Ini peran Bunda Maria. Walaupun bukan sebagai penentu, tetapi membantu kita supaya keputusan akhir dari Tuhan untuk kita itu terbaik. Maka disebutkan melalui Bunda Maria kita sampai kepada Tuhan Yesus. Itu juga dalam doa juga. Per Mariam ad Yesum. Nah, itu kurang lebih seperti itu sikap kita di dalam menghadapi dan menerima Bunda Maria di dalam peran kita sebagai pembantu kita yang utama di dalam mewujudkan apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa. Nah, pertanyaan terakhir ini, Mo. Wow. Pertanyaan terakhir, ini Mo, tentang aksi nyata. Tadi sudah berdoa sendiri, bersama keluarga, pribadi, kelompok, dan sebagainya. Dalam kegiatan kita hari ini, KFC Baik Part 3, tentang menghidupi doa. Nah, kita sudah melakukan semua tadi yang di atas dengan berbagai macam pertanyaan dan pencerahan yang sangat-sangat jelas. Jelas nih Bapak Ibu dan anak-anak, pencerahan dari Romo tentang berdoa tadi. Bahwa kalau kita berdoa maka akan hati ini merasa ayem, tenang. Lalu kita kemudian ke gereja, bertemu dengan saudara seiman. Apakah tidak perlu kita untuk berdampak dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama? Jadi perlu nggak sih kita berdampak keluar? Tadi kan di intern kita, intern seiman kita. Lalu relasi dengan sesama itu bagaimana baiknya Mo? Baik, ini persoalan mengenai buah dari doa. Ya. Apakah doa sekedar hanya ungkapan dan pengalaman batin, rohani saja, dan tidak berdampak di dalam relasi kita kepada sesama? Itu artinya kan bagaimana buah-buah dari doa itu bisa tampak. Ya. Kalau di awal tadi kita katakan doa adalah komunikasi yang primer, pertama dan utama kepada Allah. Tetapi juga komunikasi ini harus berdampak kepada sesama. Dan ini polanya adalah hukum utama yang diberikan Tuhan. Kasihlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan kasihlah kepada sesamamu dengan seperti dirimu sendiri. Dan Tuhan menegaskan dua utama ini tidak boleh hilang satupun. Satu hilang, yang satu menjadi tidak baik.
Kalau satu baik, yang kedua atau yang lain pasti akan ikut baik. Ini harus berjalan bersama. Kalau satu mundur, yang lain ikut mundur. Tapi kalau satu berkembang, semuanya juga akan berkembang baik. Ini yang tidak mudah karena tren kehidupan umat itu seringkali mudah jatuh dalam pola yang berat sebelah. Ya. Pokoknya ini lalu mengabaikan yang lain. Maka kita ingat pesan sabda yang dibacakan hari ini di dalam liturgi gereja dari Lukas 11. Yang satu harus kamu lakukan, yang lain jangan diabaikan. Itu kan pesan supaya kita itu imbang di dalam membangun hidup beriman selama ini. Hidup yang sehat dan benar itu adalah hidup yang dikuasai oleh kasih, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Dan inti dari kasih itu adalah sikap berbagi. Berbagi hidup. Kalau diilustrasikan di dalam kisah Injil, itu kisah di dalam Matius 14 mengenai penggandaan roti. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan itulah yang harus dilakukan para murid untuk mencukupi orang yang begitu banyak yang membutuhkan makan. Persoalan di situ adalah wani berbagi, berani untuk berbagi hidup. Karena itu adalah inti utama dari sebuah kasih. Maka kalau begitu, doa harus berdampak di dalam kehidupan konkret di masyarakat, di mana kita berada. Baik itu di lingkungan sesama umat beriman, di tetangga, di kanan kiri, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun ada keprihatinan kepada sesama, di situ kita diundang untuk ikut terlibat. Kita tidak menjadi penyelesai akhir, tidak menjadi solusi terbaik, tetapi kita terlibat. Itu inti dari kasih dan itu adalah buah doa yang sehat dan benar. Gereja ketika menghasilkan ensiklik ajaran sosial gereja, itu juga dalam semangat yang sama. Mengapa dulu ketika revolusi industri berkembang dan menjadi keprihatinan, gereja menghasilkan ensiklik Rerum Novarum? Karena apa? Sadar, karena gereja berdoa, maka gereja harus mewujudkan itu dengan keperpihakan kepada keprihatinan sosial dan masyarakat. Sampai sekarang. Jadi semua keprihatinan, semua harapan untuk terlibat itu adalah ungkapan ekspresi dari doa yang benar dan sehat. Maka doa yang benar dan sehat itu tidak boleh terlepas dari konteks dan keprihatinan yang ada di sekitarnya. Kalau ada kesulitan, ada masalah, ada kekurangan di dalam kehidupan bersama, di situ kita dipanggil untuk terlibat. Walaupun mungkin hanya kecil, mungkin hanya tidak sangat terasa atau kelihatan, tetapi keterlibatan itu adalah buah dari sebuah doa yang benar dan baik. Ini barangkali yang bisa kita kembangkan di dalam praktek hidup kita sebagai orang yang berdoa. Begitu Mbak Eri. Matur nuwun Romo. Pencerahan dan katekese hari ini tentang menghidupi doa yang menjadi tema dari KFC Baik Part 3. Mari Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih, kita juga akan melakukan hal serupa seperti yang dikatekesekan tadi, yaitu dengan menghidupi doa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apakah ada pantun penutup atau yang mau disampaikan ke umat yang mengikuti rekoleksi keluarga merawat iman Baik, pertama-tama terima kasih untuk perhatian mengikuti pendalaman iman pada kesempatan ini, dan semoga dengan itu kehidupan doa kita yang kita kembangkan baik pribadi maupun bersama sungguh mendewasakan kehidupan kita semua. Maka dengan begitu kita berharap kita sungguh menjadi umat beriman yang baik sebagaimana dikehendaki Tuhan. Dan sebagai akhir, kalau tadi Mbak Eri menyebutkan pantun, buah mangga, buah rambutan, maka saya melengkapi dengan aneka buah yang lain, buah durian, buah pepaya. Itu enak semua kan? Kita akan terus berkembang di dalam usaha merawat iman dalam doa pribadi dan bersama.
Matur nuwun Romo, sekali lagi. Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anakku. Sampai jumpa di KFC tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam.